Halo sahabat muda, jumpa lagi bersama kami dari Program Studi Sarjana Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Bersama saya, Kirstina Kuri dan rekan saya. Selamat. Pada episode kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai Sarjana Terapan Keuangan. Ini kabar baik nih buat adik-adik yang mungkin baru lulus dari SMA atau SMK yang lagi bingung memilih program studi apa yang akan diikuti. Nah, kami memberikan beberapa pertimbangan mungkin buat adik-adik. Kira-kira kenapa harus memilih Sarjana Terapan Keuangan? Kalau ditanya kepada adik-adik dari SMA atau SMK kira-kira mau kemana? Tentu jawaban pertama adalah akan memilih universitas negeri. Tetapi sayangnya universitas negeri itu yang memilih tidak hanya satu orang atau 10 orang atau satu daerah, tapi seluruh Indonesia, sehingga persaingannya menjadi begitu ketat. Nah, kami dari Sarjana Terapan Keuangan memberikan tempat kepada adik-adik yang memang tertarik dan juga ingin berpartisipasi dan turut serta dalam bidang keuangan. Nah, apa saja sih kira-kira yang menjadi pertimbangan adik-adik untuk memilih Sarjana Terapan Keuangan? Untuk memilih sebuah prodi yang baik atau yang menjadi andalan adik-adik nantinya, ada beberapa hal yang mungkin adik-adik perlu pertimbangkan. Yang pertama adalah, apakah lulusannya sudah banyak atau belum? Kemudian, lulusannya itu bekerja atau tidak? Kalaupun bekerja di mana? Sehingga kita tahu bahwa kalau lulus dari prodi tersebut, memang ada tempat bekerja yang cocok dan sesuai dengan pilihan adik-adik. Nah, Sarjana Terapan menawarkan berbagai macam keahlian di bidang keuangan. Misalnya nih adik-adik mau bikin laporan pajak. Nah, itu bisa. Kita ada program Sarjana Terapan di bidang perpajakan. Kemudian adik-adik mau lihat di bidang perbankan atau mau terjun di dunia perbankan, ada. Kita punya konsentrasi perpajakan. Atau kalau adik-adik ingin melihat atau berpartisipasi di bidang pekerjaan pasar modal, kita pun ada konsentrasi pasar modal. Jadi demikianlah sekelumit atau gambaran umum dari program Sarjana Terapan Keuangan. Nah, untuk adik-adik yang tertarik dan lebih ingin mengenal lagi apa itu program Sarjana Terapan, nanti akan diperkenalkan oleh tadi rekan yang sudah saya sampaikan depan oleh Hai, selamat sahabat muda. Yang akan menyampaikan apa itu syarat-syaratnya, bagaimana cara mendaftarnya, biayanya, kemudian bagaimana perkuliahannya, semua akan dikupas tuntas oleh Pak Selamat. Dan di akhir acara nanti atau di akhir tayangan ini nanti adik-adik bisa melihat informasi kemana akan mendaftar ataupun melamar atau ingin menjadi mahasiswa, alamatnya, apakah websitenya, orang yang bisa dihubungi atau media sosialnya nanti akan ada di tayangan akhir. Jadi silakan adik-adik mengikuti dan juga mencatat mungkin apa saja yang penting yang adik-adik perlukan untuk mendaftar pada Sarjana Terapan Keuangan. Oke, waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Slamet. Sarjana Terapan Keuangan adalah program keuangan vokasi di bidang keuangan tentunya yang bergelar Sarjana Terapan Ekonomi. Di D4 Keuangan sendiri mempunyai 3 konsentrasi. Yang pertama adalah konsentrasi pasar modal, yang kedua konsentrasi perbankan, yang ketiga adalah konsentrasi perpajakan. Apa sih persamaannya program Sarjana Terapan Keuangan dengan S1? Yang pertama tentunya jumlah SKS-nya sama, 144 SKS. Yang kedua, bergelar sarjana. Kalau di D4 adalah gelarnya Sarjana Terapan Ekonomi. Kenapa terapan? Karena itu adalah program vokasi. Yang ketiga adalah masa studinya. Masa studinya adalah 3,5 tahun sampai 4 tahun, itu bisa langsung lulus. Ya. Dan yang selanjutnya adik-adik, lulusannya pun juga langsung dapat lanjut ke S2. Nah, adik-adik, setelah tadi persamaan tentu juga ada perbedaannya. Apa sih perbedaannya? Tentu di sini yang kita lihat di tabel ini kurikulumnya. Kurikulumnya jelas beda. Kalau di program Sarjana Terapan itu 60% adalah praktikum, 40% adalah teori. Kalau di S1 kebalik, jadi 40% itu praktikum, 60% adalah teori. Nah, selanjutnya
Kalau di sarjana terapan itu ada magang, apalagi sekarang nih ada Mas Menteri yang peraturan pemerintah itu bahwa ada namanya magang kampus merdeka, ada yang magang independen. Kalau kampus merdeka itu sudah tentu magang di dunia industri, baik pemerintahan, BUMN atau swasta yang ke dalamnya diakui sebagai SKS di dalam pengambilan satu semester itu. Nah, kalau di S1 tentu mereka tidak ada magang. Nggak tahu kalau sekarang programnya mungkin ada karena ada magang kampus merdeka. Kalau magang independen itu magang yang tidak termasuk di dalam SKS diakuin tidak. Jadi dia memang magang tapi tidak diakui sebagai SKS. Jadi tetap di SKS-nya diambil. Nah, selanjutnya adalah dosen pengasuh. Kalau di tempat keuangan udah praktisi yang berbicara di sini. Banyak sekali praktisi di pajak, perbankan, pasar modal. Kalau di sarjana S1 itu kebanyakan adalah para akademisi. Apa sih bidang pekerjaan di pasar modal? Nah, ada di stock exchange, di Bursa Efek Indonesia, ada di invest banking, ada di pendanaan, baik perusahaan, sekuritas maupun perbankan, atau yang sekarang itu kalau tidak salah health management. Jadi untuk kesehatan perusahaan ya, manajemen perusahaan. Nah, kalau di bidang perbankan sendiri banyak sekali sebenarnya. Selain financial analyst, ada sebagai legal officer, ada IBO International Banking Officer, atau menjadi pegawai negeri sipil. Jadi Kementerian Keuangan juga bisa, otoritas jasa keuangan juga bisa, di Bank Indonesia juga bisa, sebagai konsultan perbankan juga bisa. Baik, sekarang bidang perpajakan. Di sini adik-adik nanti bisa menjadi seorang tax konsultan pratama, atau sebagai tax auditor, atau sebagai pegawai negeri sipil, atau sebagai konsultan officer. Banyak sekali. Atau di perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia baik swasta maupun pemerintahan yang memang ada divisi pajaknya. Nah, ini adalah salah satu contoh mungkin lulusan ya. Tadi udah disinggung di awal bahwa lulusannya itu sudah banyak sekali tersebar atau menjadi orang-orang memang mempunyai kapasitas lulusan dari program sarjana terapan ekonomi itu. Inilah kegiatan dari para alumni D4 Keuangan yang mengambil konsentrasi di bidang pasar modal. Nah, ini selanjutnya adik-adik, ini ada konsentrasi perbankan. Inilah para lulusannya yang sudah terbukti ini memang dapat bersaing di dalam dunia industri, baik itu di swasta, BUMN, yang tentunya mempunyai kapasitas yang dapat diandalkan. Konsentrasi perpajakan, inilah lulusannya, para lulusannya. Mereka selain kreatif mengadakan penyuluhan mengenai perkembangan perpajakan di Indonesia, peraturan-peraturan baru, mereka selalu mengadakan webinar ya. Kalau sekarang itu karena zaman pandemi jadi webinar. Kalau dulu bisa seminar, bisa luring. Nah, sekarang ada daring. Ini contoh-contohnya dari lulusan dari para konsentrasi di bidang perpajakan. Selanjutnya adalah salah satu prestasi mahasiswa program sarjana terapan keuangan, yaitu juara 3 di Lokalate Competition 2021 se-Jakarta Bekasi. Nah, selanjutnya ini yang pasti ditunggu-tunggu, yaitu biaya perkuliahan. Berapa sih kira-kira biaya perkuliahan yang ada di program sarjana terapan keuangan? Biaya kuliah yang ada di program sarjana terapan untuk awal di semester 1 yaitu berdasarkan peringkat apabila masuk melalui jalur USM, ujian saingan masuk, maupun melalui jalur rapot. Yaitu biaya peringkat satunya sebesar 15 juta. Terdiri dari apa? Sumbangan pokok 5 juta, biaya pokok pendidikannya 2,5 juta, SKS-nya 225 per SKS, 225.000 ya tentunya. Biaya praktikumnya 1.500.000, DKM dan jaket alma maternya adalah 1 juta. Jadi total untuk semester awal itu 15 juta. Nah, biaya praktikumnya hanya diambil sekali di awal perkuliahan saja. Dan untuk selanjutnya biaya peringkat kedua sebesar 15.500.000 dengan komposisi sama seperti tadi, hanya yang membedakan adalah sumbangan pokok pendidikannya saja.
Untuk biaya peringkat ketiganya sebesar 16 juta. Sama, beasiswanya itu terdiri dari yang seperti yang saya sebutkan di peringkat 1 tadi. Hanya yang membedakan adalah sumbangan pokok pendidikannya saja. Nah, untuk biaya pendidikan per semester sangat-sangat terjangkau, yaitu 7 juta. Terdiri dari apa? Biaya pokok pendidikan sebesar 2.500.000. 2.500.000 ini selalu melekat di setiap semester ya. Baik itu semester 2, 3 dan seterusnya. Dan untuk SKS per semesternya sebesar 225 per SKS. Jadi kalau asumsi kita adalah 20 SKS di semester awal, semester selanjutnya ya, semester 2 itu asumsinya adik-adik nanti kalau masuk di D4 itu 20 SKS. Jadi totalnya 4.500.000. Untuk total keseluruhannya per semester hanya 7 juta. Dan biaya-biaya tersebut tadi bisa diangsur cara pembayarannya. Sangat mudah dicicil. Ada angsurannya sebesar 4 kali. Nah, gimana sih cara mendaftarnya di program Sarjana Terapan Keuangan? Kita ada beberapa jalur untuk masuk program Sarjana Terapan Keuangan. Pertama adalah jalur PSSB atau jalur rapot. Jalur rapot itu bebas biaya pendaftaran, tidak dipungut, free ya. Dan bebas seleksi ujian saringan masuk tertulis hanya dengan rapot saja. Yang kedua adalah jalur ujian saringan masuk, USM kalau disingkatnya. Calon mahasiswa harus mendaftar melalui online, ikutin step by step yang ada di website kami, website di Sarjana Terapan Keuangan atau Universitas Trisakti. Jadi http student Trisakti ACID itu. Nah di situ ikutin step by step, masukkan jurusan yang akan diambil. Nah nanti hubungannya langsung ke Bank BNI, bayarnya balik lagi ke situ, upload yang harus diupload dalam data-data yang diminta di situ, baru nanti keluar kartu peserta ujiannya. Dan yang ketiga adalah pendaftaran secara langsung. Jadi adik-adik kalau memang mau melihat-lihat Trisakti secara keseluruhan, boleh langsung mendaftar, datang langsung mendaftar. Nanti di situ kita akan melayani di sekretariat dari jam 8 sampai jam 3 sampai jam 3 sore. Persyaratannya kalau misalkan memakai rapot itu untuk sementara mungkin semester 6 SMA itu udah selesai semua ya. Nah mungkin kalau belum ada berarti kelas 10 sampai kelas 12 yang semester awal aja. Tapi kalau sudah semua bisa diupload di pendaftarannya tadi, baik online maupun langsung datang. Nah, melampirkan foto KTP, akte itu sudah menjadi kebutuhan kita untuk data-data pribadi atau data-data dari calon mahasiswa yang akan jadi mahasiswa program Sarjana Terapan Keuangan. Nah, melampirkan foto terbaru 3x4 1 lembar yang backgroundnya itu berwarna biru tentunya, sesuai dengan jaket alma mater Trisakti yaitu biru. Cara untuk lebih lanjutnya lagi, kalau misalkan wah ragu saya, gimana sih cara mendaftar, kok nggak bisa di web, kok nggak ngerti juga, silahkan datang ke sekretariatnya. Program Sarjana Terapan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti di mana? Di kampus A, gedung K, lantainya lantai 4, jalannya Kiai Tapa nomor 1 Grogol, Jakarta Barat. Atau bisa langsung kontak personnya ke saya juga bisa dengan Mas Slamet, ini nomor teleponnya juga sudah ada, atau dengan Mbak Kristina Kuni ya. Itu cara daftarnya. Kira-kira penjelasan kami seperti itu yang dapat kita sampaikan ke adik-adik semuanya. Ayo kita bergabung di sini ke program Sarjana Terapan ya. Jangan lupa. Gimana adik-adik dan sahabat muda, penjelasan atau informasi yang disampaikan oleh Mas Slamet tadi? Menarik bukan? Segera bergabung bersama kami program studi Sarjana Terapan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Program studi Sarjana Terapan Keuangan, Kreativitas tanpa batas. Dadah.